izin melaporkan pada hari ini tanggal 11 Februari hari Rabu tahun 2026 jam 6.15 Desa Sidorejo. Selamat siang pemirsa, kembali bersama kami dalam laporan khusus kebencanaan. Pagi ini, Kamis, 12 Februari 2026, awan mendung masih menggelayuti langit Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Suasana di sejumlah titik di pesisir utara dan wilayah tengah Kendal tampak berbeda dari biasanya. Tidak ada hiruk-pikuk pasar yang normal, tidak ada deru mesin motor yang berseliweran di jalan-jalan desa. Yang terdengar hanyalah suara kecipa air dan sapu lidi warga yang mencoba menghalau lumpur. Kabupaten Kendal kembali diuji oleh fenomena hidrometeorologi. Sejak Selasa malam, 10 Februari, hingga Rabu dini hari kemarin, hujan dengan intensitas ekstrim mengguyur wilayah hulu hingga hilir. Akibatnya, air sungai meluap melampaui tanggul-tanggul yang ada. Data terbaru yang kami himpun hingga pagi ini menunjukkan bahwa banjir telah merendam sedikitnya 13 desa di 4 kecamatan utama. Meski di beberapa titik air mulai menunjukkan tren penurunan, namun luka dan sisa material banjir masih menjadi beban berat bagi ribuan kepala keluarga di wilayah ini. Mari kita menengok kembali apa yang terjadi sekitar 36 jam yang lalu. Selasa malam, warga di Kecamatan Boja dan Kaliwungu Selatan mulai merasakan firasat buruk ketika hujan turun tanpa henti selama lebih dari 5 jam. Di wilayah atas atau dataran tinggi, debit air meningkat drastis. Sungai Blorong, salah satu urat nadi pengairan di Kendal, tak lagi mampu menampung kiriman air dari hulu. Pukul 12 malam, saat sebagian besar warga sedang terlelap, air berwarna coklat pekat mulai merangkak masuk ke teras, lalu ke ruang tamu, hingga membasahi tempat tidur. Kepanikan sempat melanda warga di Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel. Berdasarkan laporan faktual, air naik begitu cepat hingga mencapai ketinggian 80 cm dalam waktu kurang dari 1 jam. Warga tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan perabotan elektronik atau dokumen berharga. Pemandangan serupa terjadi di Kecamatan Brangsong. Di sini, banjir bukan sekadar genangan biasa. Luapan Sungai Blorong dan Sungai Waridin bertemu, menciptakan genangan yang melumpuhkan akses jalan utama desa. Hingga Rabu pagi, ketinggian air di wilayah Brangsong bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Berdasarkan data resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kendal, terdapat 4 kecamatan yang terdampak cukup parah. Kecamatan Ngampel, Boja, Kaliwungu Selatan, dan Brangsong. Di Kecamatan Ngampel, Desa Rejosari menjadi titik paling terdampak dengan sekitar 600 rumah atau 1.700 jiwa yang merasakan langsung dampak rendaman air. Sementara itu, memasuki hari Kamis ini, fokus perhatian masih tertuju pada Kecamatan Brangsong. Mengapa? Karena disinilah air bertahan paling lama. 4 desa, yakni Desa Sidorejo, Desa Kertomulyo, Desa Brangsong, dan Desa Rejosari, masih melaporkan adanya genangan di titik-titik rendah. Banjir kali ini juga memberikan dampak signifikan pada sektor infrastruktur. Jalan alternatif Kaliwungu Brangsong sempat tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 karena ketinggian air mencapai 80 cm. Hal ini otomatis memutus urat nadi ekonomi warga yang hendak menuju pusat kota atau ke arah Semarang. Tragedi bersejarah ini. Banjir di Kendal tidak hanya merendam hunian, tetapi juga memaksa fasilitas publik untuk berhenti beroperasi sementara. SMP Negeri 2 Brangsong menjadi salah satu contoh betapa pendidikan harus mengalah pada alam. Sejak Rabu pagi, ruang kelas dan ruang guru telah terendam air. Pihak sekolah mengambil langkah cepat dengan memulangkan belasan siswa yang sempat berangkat dan mengalihkan seluruh proses belajar mengajar secara daring. Tidak hanya sektor pendidikan, sektor layanan kesehatan pun turut terimbas. Puskesmas 1 Brangsong terpaksa menghentikan aktivitas pelayanannya kemarin karena air menggenangi halaman utama. Meskipun air dilaporkan tidak sampai masuk ke dalam ruang perawatan utama, akses pasien yang tertutup air membuat operasional tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.
Hal ini tentu menjadi ironi di tengah warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan medis pasca bencana, seperti pemeriksaan penyakit kulit atau ISPA. Pasar Serogo, pusat ekonomi bagi warga Brangsong dan sekitarnya, juga tak luput dari genangan. Lapak-lapak pedagang sepi, sayuran dan barang dagangan terpaksa diamankan ke tempat yang lebih tinggi, membuat perputaran uang di wilayah tersebut terhenti total selama lebih dari 24 jam. Mohon maaf, untuk sepeda motor, itu pasti macet jalan itu. Terus gas terus Bu, oke mobilnya Bu, gas terus. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa Kendal terus berulang kali mengalami ini? Para ahli meteorologi dari BMKG menyebutkan bahwa curah hujan di awal Februari 2026 ini memang masuk dalam kategori sangat tinggi. Namun, faktor alam bukan satu-satunya terdakwa. Kondisi hulu yang mengalami alih fungsi lahan menjadi faktor kunci. Hutan-hutan yang dulunya mampu menyerap air hujan, kini banyak berganti menjadi lahan pertanian semusim atau pemukiman. Selain itu, kondisi tanggul di sepanjang Sungai Bodri dan Sungai Blorong dilaporkan di beberapa titik sudah mulai menipis dan kritis. DPRD Kendal sebenarnya telah menyuarakan desakan untuk mitigasi darurat sejak Januari lalu. Namun volume air yang datang kali ini memang melampaui kapasitas tanggul yang ada. Saat ini, personel BPBD Kendal bersama relawan gabungan masih bersiaga penuh. Meskipun hingga pagi ini belum ada laporan warga yang mengungsi secara massal ke posko pemerintah, karena warga lebih memilih bertahan di lantai 2 rumah atau menumpang di rumah kerabat, pendataan kerugian material terus dilakukan. Distribusi logistik dan air bersih mulai diarahkan ke desa-desa yang masih terisolasi air. Pemirsa, air mungkin akan segera surut, namun ancaman belum sepenuhnya hilang. BMKG memperingatkan bahwa potensi hujan lebat disertai angin kencang masih akan membayangi wilayah Jawa Tengah, termasuk Kendal, hingga pertengahan Februari ini. Kami mengimbau bagi Anda warga Kendal, khususnya yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rendah, untuk tetap waspada. Pastikan kelistrikan di rumah dalam kondisi aman dan siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen serta kebutuhan pokok jika sewaktu-waktu debit air kembali meningkat. Gotong royong adalah kekuatan kita. Saat ini, warga mulai bahu-membahu membersihkan sisa lumpur di fasilitas umum. Mari kita doakan agar kondisi cuaca segera membaik dan warga Kendal dapat kembali beraktivitas dengan normal tanpa bayang-bayang banjir yang menghantui. Demikian laporan khusus mengenai kondisi terkini banjir di Kabupaten Kendal. Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.